dalam kasus pemalsuan dokumen. Ada beberapa macam dokumen yang disita. Di antaranya, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, buku rekening bank, ijazah, akta kelahiran. Semua ini adalah barang abal-abal atau dipalsukan yang dibuat di pasar pramuka pojok. Ada beberapa orang yang tertangkap dalam operasi ini. Dan bagaimana cara pembuat ijazah ini mendapatkan pesanan? Rata-rata menggunakan jasa calo. Sehingga ada tahapannya melalui calo. Para pelaku ini bahkan bisa memalsukan sebuah logo universitas ternama dan juga instansi pemerintah. Sungguh sangat luar biasa keahlian para pelaku ini. Nah, agar kita mengetahui lebih banyak dan detail, mari kita simak wawancara dengan pelaku ini. Ada 3 pelaku yang berhasil diwawancarai. Ternyata menurut pengakuannya, mereka belum lama menjalani profesi ilegal ini. Ini ada surat pemberian pensiun dari TNI. Tragis, ada surat pensiun dari TNI dipalsukan. Dipalsukan. Hanya butuh waktu 1 jam untuk memalsukan identitas dan mengaku sudah biasa membuat ijazah palsu. Kalau saya cara kerja pertama melihat fotokopi KTP Mbak, untuk orang pemesan itu untuk lamar kerja, kemudian umurnya. Terus sama aku di fotokopi di edit itu, di scan di edit. Terus udah gitu di print. Yang lain aja penting penghentikan lamaran kerja itu. Biasanya pemesan itu langsung ketemu abang apa nih? Langsung barang langsung. Biayanya untuk pemesanan itu 50.000. selama berapa lama? 1 jam. Dari hasil penggerebekan polisi menemukan beberapa barang bukti. Ini barang bukti yang disita oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya pada tahun 2015 dalam kasus pemalsuan dokumen. Ada beberapa macam dokumen yang disita. Di antaranya, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, buku rekening bank, ijazah, akta kelahiran. Semua ini adalah barang abal-abal atau dipalsukan yang dibuat di pasar pramuka pojok, Jalan Salemba Raya yang digrebek pada tahun 2015. Jadi tak aneh lagi kabar yang beredar saat ini. Jika dokumen seperti ijazah bisa dipesan di pasar pramuka. Ada beberapa orang yang tertangkap dalam operasi ini. Dan bagaimana cara pembuat ijazah ini mendapatkan pesanan? Rata-rata menggunakan jasa calo. Strategi agar bisa aman sudah diatur. Jasa pembuat dokumen ini tidak sembarangan. Apabila ada orang baru, mungkin tidak langsung diterima. Sehingga ada tahapannya melalui calo. Yang menarik pada saat kami amankan orang-orang tersebut, ada yang sedang mengajukan KTP palsu. Ada yang mengaku mau menduplikatkan sertifikat tanah palsu. Para pelaku ini juga menggunakan beberapa tahap untuk mencetaknya. Para pelaku ini bahkan bisa memalsukan sebuah logo universitas ternama dan juga instansi pemerintah. Jadi ada beberapa tahapan. Misalnya pembuat KTP palsu, data dimasukkan dulu, di-print di kertas kosong, kemudian setelah jadi, printannya itu cocok dengan cetakan yang sudah ditempelkan. Sungguh sangat luar biasa keahlian para pelaku ini. Nah, agar kita mengetahui lebih banyak dan detail, mari kita simak wawancara dengan pelaku ini. Ada 3 pelaku yang berhasil diwawancarai. Ternyata menurut pengakuannya, mereka belum lama menjalani profesi ilegal ini. Berapa lama kerja di sini? 3 bulan. Baru 1 tahun. Baru 2 tahun. Ini ada surat pemberian pensiun dari TNI. Tragis, ada surat pensiun dari TNI dipalsukan. Dipalsukan. Salah satu dari tersangka mengaku hanya butuh waktu sebentar untuk membuat kartu tanda penduduk, yaitu hanya butuh waktu 1 jam untuk memalsukan identitas, dan mengaku sudah biasa membuat ijazah palsu.
Mas, untuk apa namanya, untuk orang pemesan itu untuk lamar kerja, kemudian umurnya. Terus sama aku di fotokopi, di edit gitu, di scan, di edit. Terus udah gitu di print. Yang lain lagi penting penghentikan lamaran kerja gitu. Biasanya pemesan itu langsung ketemu abang apa enggak? Langsung barang langsung gitu. Biayanya untuk pemesanan itu 50.000. selama berapa lama? 1 jam. Dari hasil penggerebekan polisi menemukan beberapa barang bukti. Beberapa di antaranya yaitu 1 lembar ijazah, surat keterangan hasil ujian nasional, 1 lembar fotokopi KTP atas nama Ari Mariatun, stempel Yayasan Pendidikan Nasional SMK Pancakarya, 1 unit komputer, 1 unit mesin printer. Dan ini pengakuan dari tersangka lainnya. Pelaku ini biasa membuat dan mencetak ijazah palsu, kwitansi, dan membuat invoice palsu. Sungguh hal yang tidak diduga bahwa mereka bisa memalsukan beberapa dokumen penting. Biasanya saya mungkin ijazah fotokopi. Cara kerjanya, konsumen datang terus membawa contoh, terus diedit, di scanner, masukin Photoshop, masuk diedit sesuai permintaan. Setelah kelar baru dicetak printer. Yang biasa abang bikin itu ijazah sama, tapi fotokopinya. Ya kalau saya sih cuma itu, paling dokumen-dokumen seperti kwitansi, invoice begitu. biasanya pemesannya itu kalangannya siapa aja? Dari karyawan, dari pelajar juga ada. Dalam sebulan tidak banyak dokumen yang dipalsukan. Kali nyetak biayanya berapa? Nggak tentu mas, kadang 50 sampai 200. Penghasilan juga nggak tentu, kadang sehari ada, kadang nggak ada. Soalnya sebulan itu nggak tentu ada, kadang ada, kadang 1, 2 ada. Dari kios para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 lembar akta kelahiran palsu, 1 lembar kartu keluarga palsu, 1 bendel blanko kosong akta perkawinan dan perceraian, 1 set komputer, 1 unit mesin scanner, 1 unit printer. Dan bagaimana mereka bisa serapat itu melakukan pembuatan dokumen palsu dari salah satu yang sudah dijadikan tersangka, yaitu kios Java Computer. Dari pemilik kios Java Computer yang sudah dijadikan tersangka, polisi berhasil menyita beberapa barang bukti, yaitu 1 set komputer, 1 unit mesin printer, 1 unit scanner, 1 lembar kutipan akta kelahiran, 6 lembar blanko kosong. Kutipan akta kelahiran. Menurut pelaku sebenarnya biasanya mencetak undangan, spanduk, dan kop surat. Akan tetapi mereka tergiur dengan hasil yang besar. Dan pembuatan dokumen palsu hanyalah sebagai sampingan. Tadi aku pertama sih main kecetakan, mencetak undangan, spanduk, kop surat. Nggak tentu, kalau kadang juga ada, kadang kadang juga nggak ada juga. Kadang sehari satu. Akibat dari perbuatannya, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mereka menjalani hukumannya di balik jeruji penjara akibat ulah tindak pidana pembuatan dokumen palsu. Yang akan kita kenakan 263 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Cerita tentang pasar pramuka ternyata ada benarnya. Dokumentasi tahun 2015 ini menunjukkan bahwa ada sebuah kejahatan pada masa itu di pasar pramuka pojok. Terima kasih yang sudah menonton video ini.